banyak cerita keseharian di kota Tanjung Pinang terkait tentang anak, mulai dari cerita kehidupan anak, sejarahnya, lalu kegiatan-kegiatan tentang anak, dan ini menarik sekali. Bahkan akhir-akhir ini ada hal-hal yang nakalan dan kekerasan terhadap anak. Nah, tentunya saya ada teman santai saat ini untuk kita ngobrol santai, yaitu Aidil. Apa kabar Aidil? Alhamdulillah luar biasa. Baik Pak. Ya, oke. Aidil mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Aidil Pak. Biasa kawan-kawan, rekan-rekan panggil saya itu Aidil Pak. Nah, sapaan asingnya tuh Aidil. Baik. Mm. Nah, Aidil ini sengaja saya undang ya karena ternyata ada kaitannya ini dengan cerita saya tadi anak. Ya. Nah, oke. Tapi sebelum itu saya mau cerita atau mau tahu nih cerita tentang Aidil. Dulu sekolahnya di mana nih, Dil? Jadi dari SD dulu nih Pak. Iya, boleh. Kebetulan Aidil kan tinggal sekarang di Kampung Bugis. Nah, kecamatannya Tanjung Pinang Kota. Saya waktu itu SD-nya di SD Negeri 005 Tanjung Pinang. Nah, mungkin kalau ada yang tahu, teman-teman itu letak sekolahnya itu di lapangan bola, Pak. Nah, kebetulan saya juga hobinya di sana nanti mungkin terkait hobi nanti, Pak ya. Kemudian dari SD Negeri 005 saya beranjak ke SMP, Pak. SMP Negeri 11. Nah, tetap di Kampung Bugis juga, Pak. Oh iya, di Kampung Bugis. Jadi berjalan waktu, saya baru beranjak ke luar Kampung Bugis lah, Pak. Yaitu di SMK Negeri 1 Tanjung Pinang. Kebetulan saya jurusan akuntansi pula, Pak. Akuntansi. Iya, Ya, akuntansi ya. iya. Oh, ternyata Aidil ini suka ngitung-ngitung juga nih. Waktu SMP tuh saya sadari kirain saya akuntansi itu, Pak, bukan menghitung-hitung malah, Pak. Iya. Lebih ke mencatat, sibuk mencatat, menulis. Karena kebetulan guru-guru waktu SMP itu sering mengatakan tulisan Aidil tuh bagus. Oh, Saya kepikir, jadi terjebak dengan ujian nih, Dil. iya. Bagus terus mencatat. Mm-mm, Akuntansi tadi ngiranya nyatat. mm-mm. Makanya SMK Menghitung akuntansi rupanya. terjebak dengan ujian. Tapi dengan menghitung banyak, Iya, rupanya juga banyak mencatat, Pak. iya, Iya, catat pegel juga, Pak kan. iya. Apalagi akuntansi yang versi manual kan harus dengan tulisan buku besarnya, banyak juga mencatat. Iya, Ada harus lah, Pak. lengkap ya. Iya, Bukunya nggak kecil malah besar. Banyak jadinya. Kalau yang biasanya nyatatnya satu lembar itu sebentar, ini besar. besar. Oke. Itu tahun berapa Dil tamat SMK-nya? Saya masuknya sebelum tamat, saya masuknya 2013, Pak. 2013. SMK 1, kemudian keluarnya 3 tahun, nggak ada tinggal kelas, alhamdulillah. Jadi 2016, nah, setelah 2016 saya langsung kuliah, Pak. Kuliah di mana Dil? Kebetulan kuliah di Stisipor Raja Haji Tanjung Pinang. Dan kebetulan juga Mbak Sueri juga pembimbing Ya, saya juga. jurusnya jurusan apa Dil? Nah, jurusan ini Pak, ilmu Ilmu pemerintahan Pak. pemerintahan ya. Ih, apa hubungannya ya akuntansi dengan ilmu pemerintahan Dil? Nah, kalau dulu SMP kan saya karena pujian. Iya. Oh, tulisannya bagus, rapi, saya akuntansi. Nah, semenjak saya di SMK, sebenarnya dulu di akuntansi itu kan Pak, harusnya di meja, di dalam kelas, fokus. Sementara saya di SMK, saya sibuk di luar Pak. Oh, iya. Organisasi, Ah, ah. kegiatan, bahkan saya pernah izin hampir 20-an hari gitu Pak. Izin dan guru juga mengerti. Oke, itu Mm. organisasi apa Dil yang Nah, membuat Aidil sehingga sibuk di luar? salah satunya yang paling pertama saya ikut organisasi di luar itu Forum Anak Pak. Forum anak ya. Mm. Waktu itu memang masih anak-anak ya. Iya, Enggak, enggak gitu juga ya. Berarti ini dengan forum anak inilah Aidil apa namanya mengaktualisasikan diri ya. benar Pak. Sehingga ikut kegiatan yang 20 hari tadi. Ya salah satunya di forum anak dan lebih banyak waktu luangnya itu besarnya itu di forum anak. Itu kegiatan apa Dil yang sampai 20 hari Pak? Lama sangat. Nah, itu campur-campur ya Pak ya. Memang lebih besarnya di forum anak. Lama izinnya memang di forum anak karena
sesungguhnya tuh forum anak kan bentuk komunikasi antara anak-anak dengan pemerintah lewat wadah forum anak itu. Makanya saya tertarik ke Stisipol, saya mengambil jurusan ilmu pemerintahan tadi, Pak. Oh iya, di situ ya. Ya, ya, ya. Ada kaitannya sih sebenarnya. Hanya memang kalau kita pikir-pikir nih sulit untuk ngait-ngaitkannya nih. Tapi kalau kita tarik benang merahnya memang iya gitu kan. Nah, memang ada cocok. Tetapi kalau secara umum orang melihatnya itu sulit untuk ngait-ngaitkannya gitu kan. Betul, Pak. Sekolah akuntansi, kegiatannya forum anak, masih ngait ya karena kita memang di masa-masa usia seperti itu ya. Tapi ini tiba-tiba kuliahnya ilmu pemerintahan. Nah, ini nih udah mulai nih membingungkan nih, ya. Oke. Di forum anak itu kan kegiatannya eh, seperti organisasi yang lainnya gitu ya, hanya fokus terhadap anak gitu. Terus kegiatan apa aja Dil yang pernah dilakukan sewaktu Aidil di forum anak? Jadi Pak, mungkin sebelum ke kegiatan kita bercerita sedikit Pak, bahwa memang forum anak ini kata orang, kalau orang luar baru bilang oh ini plat merah. Nah memang forum anak ini plat merah Pak. Nah, kita berada di bawah pemerintah, naungan pemerintah, di bawah eh, Dinas. kementerian ya, Oh, dinas, kementerian. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Ya. diturunkan ke dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pak. Namun yang uniknya di forum anak ini di dalam organisasi ini usianya usia di bawah 18 tahun. Harus anak-anak berarti ya? Ya memang betul murni harus anak-anak. Berarti kalau sudah beranjak ke 18 tahun ke atas udah nggak bisa ya? Ya nggak bisa Pak. Udah forum dewasa mungkin. Baru dewasa. Oke. Ya, oh, Aidil menjadi pengurus forum anak itu tingkat apa? Idol waktu SMK. Sebenarnya saya juga keberuntungan memang Pak gabung di forum anak. Dulu waktu di SMK, Idol itu wakil ketua OSIS Pak. Iya. Nah, dapat undangan sekolah, jadi yang harus hadir itu Pak, ketua OSISnya Pak. Karena memang ketua OSISnya berhalangan hadir, jadi saya yang mewakili. Nah, saya lihat baca, oh ini undangan untuk forum anak nih. Nah, saya kira memang beneran anak-anak. Makanya saya kadang bertanya, loh saya kan udah lumayan gede, karena kan belum tahu kan usia anak gitu seperti apa. Jadi saya ikut hadir Pak. Kebetulan waktu itu pemilihannya itu di aula salah satu gedung lah Pak. Oh iya. Berarti mewakili dan jadinya tingkat apa? Tingkat kota Pak waktu itu. Tingkat kota. Tingkat kota. Jadi di sana mewakili ada SMP juga Pak. Dan tidak hanya SMA, SMK, SMP juga hadir. Jadi saya ketemu kawan-kawan baru. Nah disitulah kami mendapatkan edukasi terkait tentang apa sih sebenarnya forum anak, kemudian apa sih forum anak itu bahasannya apa aja. Baik, setelah kita menjadi pengurus di tingkat kota, apakah ada meningkat lagi menjadi pengurus tingkat provinsi kah atau nasional kah misalnya? Pernah? Pernah Pak. Jadi waktu saya em, dipilih menjadi kebetulan waktu itu diamanahkan ketua forum anak kota itu masa jabatannya 2 tahun Pak. Saya diangkat lagi Pak. Ada pemilihan provinsi, saya jadi rangkap jabatan. Nah, mewakili yang di Tanjung Pinang dan kebetulan ya tentu di dalam forum anak juga ada ini ya Pak ya maksudnya menyampaikan visi misi, pemilihan Ya. ketua, jadi adu gagasan, adu pikiran. Kebetulan saya juga diamanahkan forum anak provinsi, ketua juga waktu itu. Cuman yang menjadi masalahnya rangkap jabatan ini Pak. Tapi bisa kan mengatur ya? Ya bisa Pak. Hanya waktu itu kan belum belajar cara mengatur waktu ya, Benar-benar. karena masih sekolah. Nah, berarti karena kegiatan-kegiatan seperti ini yang akhirnya yang banyak meninggalkan apa namanya belajar di sekolah berarti ya, banyak kegiatan-kegiatan di luar. Nah, sekarang di sekolahnya sendiri bagaimana? Apakah diberikan dispensasi atau mungkin gitu ya, kita dikasih catatan nih, kebanyakan ninggalin sekolah nih kan, gimana? Awalnya ya secara aturan sekolah ya kita dikasih dispensasi. Cuman loh kok dispensasinya ini banyak banget gitu yang dikasih kan maksudnya ini idol nih ngapain ya sampai izinnya banyak hari kemudian
guru-guru wali kelas saya waktu itu sampai sadar, ya Aidil ini biasanya di luar gitu. Sementara akuntansi ini harus fokus loh, harus Iya. juga, bahkan saya punya pengalaman kalau istirahat itu Pak, satu kelas itu mereka tetap di meja juga Pak. Makanan mereka gimana? Titip ke saya. Dia minta tolong dong beliin makan. Kenapa? Ayolah sama-sama ini kan waktu main. Nggak bisa ditinggal sebentar pun nggak bisa Pak. Karena mereka fokus belajar, kalau Aidil malah fokus yang di luar Di ya. luar, belajarnya di luar. Terus kalau kita waktu belajar di sekolah karena kita kesibukan di luar, itu terganggu nggak? Maksudnya Aidil akhirnya ada beberapa materi nggak paham misalnya, atau mungkin ya karena kita mungkin cerdas ya bisa aja semua gitu. Ada terganggu nggak? Terganggu itu pasti ya Pak ya, dari segi waktu. Cuman saya berprinsip bahwa waktu di SMK itu memang saya harus bisa menemukan jati diri saya nih, seperti apa. Walaupun secara teori saya di akuntansi memang nggak bisa fokus untuk keluar lincah ke sana, lincah ke sini. Memang harus fokus di meja gitu Pak. Karena waktu ujian saja yang bunyi itu memang kalkulator aja gitu Pak. Nggak bisa kita lirik sana, apalagi kita sampai keluar. Tapi memang saya berprinsip, ya udah, saya harus menemukan jati diri saya, tapi tidak tertinggal. Walaupun memang sempat tertinggal Pak, tapi ya memang harus kata orang SKS lah Pak, sistem kebut semalam gitu ya Pak ya. Kebiasaannya banyak sih seperti Iya. itu. Kadang-kadang ya kita memang sering terjebak ke SKS. Ngobrol-ngobrol tadi kita tentang forum anak sendiri, selain kita berorganisasi, mungkin di forum anak sendiri kita kan mewakili forum anak misalnya di ajang tertentu, event-event misalnya. Apa yang prestasi yang kita dapatkan pada saat di forum anak itu, Din? Nah, waktu itu memang saya pernah mewakili Tanjung Pinang dan provinsi untuk hadir ke nasional, Pak. Nah, itu waktu itu di Jakarta. Apa tujuan kami datang ke sana selain peringatan Hari Anak, di sana juga kami menyuarakan suara anak. Apa sih sebenarnya keinginan anak-anak di Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Jadi saya bawa, oh rupanya anak-anak ini masih banyak nih anak-anak yang kurang mendapatkan identitas, kemudian masih banyak anak-anak yang putus sekolah, masih banyak anak-anak yang mendapatkan kekerasan. Nah, itu yang kita suarakan di forum anak. Karena bentuk suara yang kami suarakan itu berdasarkan prinsip hak-hak anak itu tadi, Pak. Terus tindak lanjutnya setelah kita sampaikan kemarin itu di tingkat nasional, apa yang kita dapatkan di daerah kita ini? Nah, tentu pemerintah secara langsung maupun tidak langsung kan tahu nih, oh ini loh keinginan anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke itu kan berkumpul rata-rata membahas tentang pendidikan, kemudian identitas, kemudian kesehatan anak-anak, kemudian waktu luang anak-anak itu sampai ke perlindungan khusus tadi Pak, hingga kekerasan itu tadi. Oh ini loh bentuk suara anak dari Sabang sampai Merauke ini loh yang kita ajukan ke pemerintah. Oke, tadi kan forum ke tingkat nasional itu katanya sempenanya dengan Hari Anak ya. Berarti ada Hari Anak ya. Ada Pak hari. Kapan itu diperingati? Hari Anak itu setiap tahun itu di tanggal 23 Juli. Nah, Oh, barusan bulan lalu berarti ya ya. bulan lalu benar Pak. 23 Juli. Kalau sekarang peringatan tahun yang saat ini nih yang keberapa nih? Forum Anak secara nasional itu udah 2 dekade Pak. 2 dekade. Udah hampir jalan 20 tahun ya Pak. Tadi kita bincang bahwa Hari Anak itu diperingati di tanggal 23 Juli. Nah, tentu nggak serta-merta harusnya ada di tanggal 23 ya, 23 Juli. Itu bagaimana historisnya? Nah, jadi Pak, awal terbentuknya ataupun ada Hari Anak ini memang negara waktu itu pada posisi konvensi anak ya Pak ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa memang setelah Perang Dunia Kedua banyak korban yang berjatuhan Pak, khususnya anak-anak itu tadi. Maka negara harus merumuskan bagaimana sih dampak dari peperangan Perang Kedua itu
agar supaya negara-negara itu bisa fokus untuk melindungi anak-anak itu tadi. Nah, Indonesia baru meratifikasi konvensi hak anak ini pada tahun 1989 waktu itu. Nah, cuman belum terfokuskan ini eh, dengan ratifikasi Hari Anak itu apa sih yang harus dibentuk? Nah, beriringnya waktu, berjalannya waktu, tercetuslah ini Forum Anak. Sampai yang saya bilang tadi hampir kurang lebih 2 dekade lah, kurang lebih 20 tahunan baru ada Forum Anak. Nah, justru kalau kita lihat di Forum Anak itu tadi, dia tidak hanya menyelesaikan, tidak hanya menyuarakan, tapi melaksanakan hak-hak anak itu. Karena memang pemerintah itu tadi perlu berkomunikasi lewat wadah ataupun ya wadah unik menurut saya ini, di mana yang mereka perjuangkan itu anak-anak ini ya itu tadi hak-hak anak itu tadi. Kalau kita lihat Pak, dengar ada namanya musrenbang ya Pak ya. Nah, beriringnya jalannya waktu ada kita buat bentuk musrenbang anak. Nah, khusus memang anak-anak itu tadi Pak, karena kita memang harus fokus. Ini loh, suara anak murni, suara anak ini keinginan anak, ini kebutuhan anak. Berarti bukan hanya di daerah ataupun nasional ya, malah Iya, sejarahnya itu memang dari internasional ya, dunia. benar Pak. Sehingga kita sendiri yang merumuskan itu menjadi di tingkat nasional atau di Indonesia ya, sejak tahun 89 lama ya. Lama. Ya, jadi gini, eh, gunanya forum anak ini berarti sebagai fasilitator ya. Pemerintah kan nggak mungkin langsung ke anak-anak, maka Iya, harus ada lembaganya ya, benar Pak. mewakili anak-anak itu ke forum anak. Forum. Berarti gunanya seperti itu ya. Nah, tadi kan kita bahas nih mengenai penghargaan, yaitu tentang Kota Layak Anak, dan Tanjung Pinang kota yang mendapatkan penghargaan yang cukup banyak ya, karena sudah 10 tahunan kita dapat terus dari Pratama hingga Madya. Nah, akhir-akhir ini justru saya pernah baca itu berita kepala dinasnya, yaitu Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tanjung Pinang, mengatakan bahwa di media online itu kasus-kasus yang terjadi terhadap anak itu justru meningkat. Nah, ini kaitannya gimana dia? Kan tentu dengan adanya penghargaan gitu kan, indikator-indikator yang sudah kita tuntaskan gitu kan, berarti kan sudah mendapatkan penghargaan sekian tahun. Tetapi ternyata ada hal-hal tertentu nih yang masih terjadi gitu ya. Nah, bagaimana program ini, program-program yang mungkin dijalankan baik itu dari pemerintah, ada forum anak gitu ya, ternyata masih banyak kasus-kasus yang terjadi terhadap anak gitu ya. Apakah itu kekerasan ataupun yang lainnya. Bahkan katanya peningkatan ada 58 kasus ini. Iya. Nah, itu bagaimana, Dil? Perkembangan kasus anak ini, Dil? Jadi begini Pak, mungkin perlu saya jelaskan juga bahwa memang forum anak itu fokusnya memang ke pencegahan. Nah, ada yang fokus penanganan. Nah, kebetulan saya dulunya waktu itu forum anak saya fokus pencegahan, sekarang saya fokus ke penanganan. Udah nggak usia anak lagi toh Pak. Jadi saya di UPTD-nya, di Oh, ini udah kerja nih, Dil ya? iya, Kerja di mana nih? di UPTD Perlindungan Perempuan dan Oh, Anak berarti Kota. wah, ini baru sejalan, Dil. Sejalan Iya, kuliahnya di ilmu pemerintahan, karena punya pengalaman di forum anak, kerjanya di bagian anak juga ini bagian ya, anak juga dinasnya. kebetulan. Kadang Oke. saya kalau kuliah tuh dosen Pak Rendra juga kadang bilang saya Kak Seto karena waktu itu rambutnya saya juga panjang gitu kan Ya. karena forum anak gitu. Oh ini bapak anak nih. Oke, lanjut, Dil, Lanjut. tentang kasus tadi. Nah jadi saya pikir-pikir oh relevansinya luar biasa gitu maksudnya dulunya saya ke pencegahan sekarang ke penanganan. Nah terkait kasus memang forum anak sudah sering berjalan bukan hanya forum anak organisasi lain pemerintah juga karena berkaitan dengan kota layak anak tidak hanya dinas perempuan aja Pak semua dinas-dinas terkait juga terlibat untuk ambil andil fokus pada perempuan dan anak terkait oh ini kasus meningkat sementara penghargaan juga banyak ya Pak ya ada
karena perlu kita sadari bahwa memang terkait kekerasan itu sifatnya kan memang nggak statis ya Pak ya, dinamis. Kalau orang lihat, loh ini kita dapat kota layak anak nih, tapi kok masih banyak ini yang ngamen, apa segala Iya, macam. Setidaknya pemerintah sudah membuat suatu program untuk meminimalisir. Kalau menghapuskan itu nggak akan bisa ya Pak. iya, iya. Karena kalau kita lihat, kita kaji lagi, disinilah saya dapat uang. Mereka bekerja yang, mohon maaf, yang di tepi jalan ya Pak ya. Kita lihat secara kasat mata ini kota layak anak nih, tapi kok ada anak ngamen, ada anak berjualan koran. Iya. Kalau kita kaji lagi, kita sudah lakukan penampungan, kita kaji lagi, di sini yang saya dapat uangnya banyak. Sementara saya begini, loh kok malah susah gitu di dirinya gitu. Juga bingung jadinya Pak. Nah, eh, bagaimana itu nanti cara mengatasi Dil? Ini kan Aidil selain pengalamannya di forum anak pencegahan, sekarang kan sudah berada nih di dalam sistem yaitu eh, sebagai pemerintahan juga ya, walaupun mungkin kita bagian yang operasional di lapangan gitu kan. Nah, tentu ada strategi-strategi tertentu ya, bagaimana penanganan tadi. Itu apa saja yang dilakukan oleh pemerintah? eh, Strategi untuk dari sebelum-sebelumnya hingga sekarang, saya rasa sudah banyak sih inovasi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Tanjung Pinang yang dilakukan ya Pak ya, tadi dari fokus pencegahan terkait untuk mengantisipasi kekerasan, yaitu memang fokusnya pada pencegahan semua ya Pak ya. Kita ada eh, apa namanya, komunitas itu tadi, yang forum anak tadi, apa sih yang supaya anak-anak ini tidak kosong waktunya. Nah, pernah forum anak juga buat kegiatan terkait permainan tradisional, karena saya lihat anak-anak sekarang tuh fokusnya pada gadget gitu ya Pak ya. Iya, Nah, justru kekerasan yang paling banyak didapatkan oleh anak-anak dan perempuan itu dari gadget itu tadi Pak. Nah, wah kita asik nih dengan media sosialnya, kita selfie, wah yang penting saya tampil cantik, tapi efeknya apa itu tadi, foto kita disalahgunakan. Ya, itu banyak karena saya kebetulan sekarang di penanganan, karena saya tahu banyak kegiatan apa, modus-modus yang kalau saya bilang tuh unik gitu. Oh, kita foto baik-baik nih. Jangankan foto yang terbuka, mohon maaf, yang terbuka auratnya, kita yang close ini aja di hujat-hujat juga gitu, Pak. Maksudnya, oh begini, kita mendapatkan sexual harassment lah gitu ya. Nah, sering tuh Pak kita dapatkan kasus-kasus seperti itu. nah bentuk kasus-kasus yang saat ini yang kemarin dipublikasikan itu ada 58 terjadi peningkatan. Itu yang paling sering terjadi itu kasus yang seperti apa, Dil? Kasus paling tinggi itu di Kota Tanjung Pinang itu Pak, kasus kekerasan seksual Pak. Karena memang maraknya tadi gadget, awalnya berkenalan nih, Iya. kata modusnya berkenalan di Facebook ataupun berkenalan di Instagram dan lain sebagainya, kenal mereka, bertemu, komunikasi-komunikasi dekat-dekat, rupanya itu tadi dimanfaatkan dengan Modus ya, kasus terjadi modus. modus. Mm. Nah, setelah terjadi, ya tentu kan ini menjadi bagian eh, kita semua ya, bukan hanya dinas terkait. Itu yang Aidil katakan melibatkan berbagai macam apa dinas yang lain, termasuk organisasi gitu, termasuk mungkin kami di kampus juga. Nah, sekarang gini, penanganan yang dilakukan terhadap 58 kasus itu, Dil. Nah, sampai saat ini sejauh apa itu, Dil? Jadi gini, eh, forum anak itu fokus pada pencegahan, dibentuk oleh pemerintah. Nah sekarang kita udah ada namanya UPTD PPA. Itu salah satu wadah juga yang membantu, sangat 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 membantu kalau saya kira, karena memang disitulah kami fokus pada korban, melakukan pendampingan. Oh ini ada laporan nih, kita lakukan pendampingan, pembuatan apa namanya, laporan polisi sampai visum hingga biolog apa namanya, kejiwaannya. Terkait penanganan, kita memang fokus pada pendampingan korban, dan yang saya tadi bilang paling tinggi untuk khususnya anak itu kekerasan seksual Pak. Bahkan kita juga, mohon maaf, udah ada beberapa yang
usia anak udah punya anak gitu Pak. Oh iya ya. Mm-mm. Jadi memang itu yang sangat disayangkan, kalau bisa jangan sampai masuk ke UPTD PPA lah ya Pak. Penanganan itu kan hal Tetap yang di pencegahan aja ya ya. tetap di pencegahan, Artinya kita kalau pencegahan kan belum terjadi, belum ya kan? terjadi. Baik, kalau ngobrol-ngobrol nih tadi ada pendampingan sampai ke psikologi. Ini Dil, di Stisipol itu ada layanan psikologi. Oh, Ya, unik ya ini Pak ya? unik. Jadi kita juga berarti di bentuk pencegahan nih, Dil. Pencegahan. Jadi Sisipol itu ya lingkupnya internal dulu ya. Kita bordir mahasiswa. Mahasiswa kan ada permasalahan-permasalahan Permasalahan. ya umum lah permasalahannya itu ya dari segi pendidikan dan termasuk yang kita katakan tadi kasus-kasus itu mungkin saja terjadi. Nah, ada nih kami layanan psikologi Berarti dan unik ya Pak ya? ya unik. Nah, layanan psikologi di Stisipol sendiri selain diberikan kepada mahasiswanya atau lingkungan yang ada di kampus, dia buka praktek juga nih untuk umum, hanya beda. Oh beda. Boleh nih nanti dinas dari apa namanya pemerintah kota terkait tentang perlindungan anak ataupun pemberdayaan perempuan kerjasama melalui Stisipolnya atau langsung ke layanan psikologi boleh juga. Ini nanti Boleh kita juga. kerjasama nih Dil buat pengabdian kita lakukan pencegahan itu. Apakah nanti melalui wadahnya forum anak atau dengan dinas terkait kita lakukan ini karena nih peningkatan 58 kasus. Saya pikir bukan angkanya 58 tetapi peningkatan itu artinya itu cukup besar karena satu saja sebenarnya merupakan apa namanya sesuatu yang kita khawatirkan karena kita dapat penghargaan. Ya. Ternyata masih ada yang walaupun mungkin kita tidak dapat hindari. Hanya ini perlu kerjasama nih. Ya benar Pak, memang nggak bisa kita Iya, kalau bekerja sendiri iya, terkait untuk laporan apa segala macam kan perlu kita ya, bentuk sinergitas sinergitas. kampus juga karena berkaitan dengan pekerjaan saya tadi bukan hanya anak aja yang kita lindungi bahkan perempuan juga perempuan dewasa kita lindungi juga perempuan anak apalagi. Iya. Termasuk kan ini kan peningkatan. Jadi 58. Kalau bisa stop dulu di angka 58 dituntasin gitu ya. Nah, dan kita lakukan pencegahan supaya dia stop di 58. Nah, 58 ini bisa dituntasin. Jangan sampai nih 58 lagi nuntasin nambah lagi Nambah. 59. Kan sudah berubah nih konsentrasinya. Nambahnya walaupun satu 59 tapi udah menjadi beban. Nambah lagi 60, yang 58 yang sebelumnya aja belum, ditambah 1 59 belum. 60 ada lagi. Ya kan? Iya. Berarti kan perlu ada namanya sinergitas nih. Kita kerjasama, ya bisa saja nanti kerjasama itu kita lakukan bersama-sama dari program studi, apakah dari himpunan mahasiswa, atau mungkin juga melalui ada pusat penelitian dan pengabdian masyarakat. Nanti dosen, mahasiswa kita lakukan pengabdian masyarakat kerjasama dengan forum anak atau dinas tadi. Nah, kita buat wadah sosialisasi bentuk yang Ya, ringan, yang ringan. tapi ringan itu bisa melakukan pencegahan, ya kan? Atau dengan layanan psikologi nih. Iya benar. Tapi kalau bisa jangan jangan sampai kalian psikologi lah gitu Pak ya. Iya. Nah, psikologi itu kan kalau saya eh, nggak tahu nih ilmunya seperti apa, tapi yang saya amati juga untuk mendapatkan solusi-solusi yang terbaik gitu dari psikologi karena kita kan nggak ngerti nih ada motivasinya apa Iya, terjadi benar. itu apa makna yang tersirat dari kasus-kasus ini gitu kan sehingga anak-anak ini kita bisa cerna pemikirannya seperti apa dan ada solusi nih dari psikolog kita. Nah, itu kita lakukan. Karena kan psikolog pasti ngerti nih metodenya. Untuk anak-anak nih caranya begini gitu kan. Ada alat tesnya Kan sendiri beda ya Pak kan? ya, beda. Beda. Kan ngerti nih di Iya. dinasnya. Kan beda. Ini kan dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Ada dua loh. Perempuan dan anak sesuai. Kan dua-dua ini tapi istimewa gitu ya. Hanya perempuan ini kan ada yang dewasa gitu. Iya. Kalau yang masih anak-anak dia masuk di sini gitu. Masuk. Laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini nih ada
ilmunya, Ada ilmu. ilmunya bukan kita nih Dil. Ya, ilmunya ada di psikolog nih, ngerti nih sebenarnya tambahan. Jadi sinergitas saling mengisi gitu kan. Ini menarik nih. Nah, selain di ini di forum anak, ada di apa namanya dinas tadi kita bekerja, ada yang lain nggak ideal beraktivitas misalnya? Untuk saat ini ada memang beberapa yang saya pikirkan karena faktor di lapangan juga. Oh ini masalah di lapangannya seperti ini. Memang harus kita banyak-banyak diskusi Pak. Kebetulan saya juga membuat suatu wadah ya namanya Mentari ID gitu Pak ya. Mencari titik yang berarti sebenarnya itu. Tujuannya itu ya kita diskusi tentang permasalahan di lapangan seperti apa. Yang kemarin yang udah kita buat sama tim juga terkait yang eh, kenakalan remaja yang baru lulus kemarin kan waktu itu viral dan yang Pinang yang baru lulus tapi kok mencoret ya patung Iya, apa itu patung yang di batu iya. hitam itu ya Pak ya. Padahal itu adalah simbol pendidikan ya. Ah ya simbol pendidikan patung pemuda ya patung Iya. pelajar ya. Nah itu kita angkat kenapa sih kok bisa anak-anak ini seperti ini. Nah kita diskusi kerjasama dengan para akademisi, kemudian juga pemerintah, cari jalan benang merahnya apa sebenarnya. Iya, kasusnya ringan, tetapi itu sangat apa ya? Mencoreng gitu ya Pak ya. Mencoreng dalam artian bahwa harus sejak dini kita lakukan pencegahan agar tidak kemana-mana, ya kan? Karena itu ya tapi itu kita juga pernah lakukan ya. Maksudnya kenakalan-kenakalan yang seperti anak-anak dulu kan kita pernah gitu kan. Tapi mungkin jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Selain kegiatannya itu Mentari ID ya. Mentari ID ini programnya itu sebenarnya bentukan diskusi-diskusi ini. Iya Pak. Wadah diskusinya itu apakah di dalam satu ruangan atau secara online atau bagaimana nih? Nah, jadi Mentari ID ini saya bentuk udah hampir 2 tahun belakangan Pak. Eh, dalam ruang diskusinya itu ruang udara online ya. Sistem online waktu itu lagi marak-maraknya kita via online ya Pak ya. Jadi Ya, kita manfaatkan itu, kita diskusi. Memang secara legalitas kita masih apa ya masih proses lah Pak ya. Dia hanya bentuk komunitas saja maksudnya eh, wadah-wadah aja belum legal standingnya belum begitu baik. Nah, tapi kita fokus pada memang diskusi kenapa sih ini bisa terjadi ya salah satunya tentang budaya, kemudian tentang perlindungan anak itu tadi, kemudian tentang eh, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita via online waktu itu Pak. ya online. Nah, sampai saat ini udah berapa kali kita membuat satu kegiatan yang sama? Kurang lebih memang Mentari ID hari ini kita istirahatkan dulu Pak karena memang tadi fokus kerja saya juga kebetulan saya sendiri laki-laki dan waktunya juga nggak tahu nih kalau untuk kasus kan Pak kadang malam nih Ya, kadang saya lagi rebahan di rumah ada teleponan ini ada kasus apa segala macam jadi nggak sempat waktunya manajemen waktunya juga bingung jadi nggak begitu banyak sih kegiatan yang kita buat lebih ke diskusi memang belum begitu banyak tapi yang terlibat dalam diskusi itu kita libatkan para akademisi nanti kita undang juga lah Pak Sueri boleh kita diskusi iya. mohon izin ya. Saya nggak pakarnya juga sih, tapi Ya. boleh aja untuk diskusi-diskusi gitu ya. Khawatirnya kalau nggak pakar nih, ngasih solusinya nggak solutif, malah buat ribet aja gitu. Eh, yang penting kadang kita pakar tapi nggak mau sharing itu susah tuh Pak. Iya, iya. Nah, kita yang bisa sharing, tentu Pak Se- Sueri punya pengalaman banyak lah Pengalaman pasti. tuh banyak gitu kan, tapi kan belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan tadi, yang khususnya untuk anak-anak gitu ya. Tapi boleh aja. Saya sih lebih seringnya diskusi itu ya terkait tentang kebijakannya gitu kan. Kalau cara-cara penanganan, pencegahan ya sedikit banyak tahu, tapi terkait dengan anak, nah ini Nah, nih kan beda ya. Strategi itu ada ilmunya gitu. Tapi strategi di bidang tertentu lain metodenya. Strategi ini, strategi ini, strategi ini. Ya, berarti sudah ada tempat-tempatnya ya Pak ya. iya, ya nggak bisa kalau seseorang yang menguasai semua eh,
ilmu itu ndak ada gitu. Tetapi kalau secara umum mungkin bisa, tetapi kalau secara khususnya sulit karena memang ya itu pemerintah saja membuat dibuat bidang-bidangnya atau dalam bentuk bidang urusan gitu, Bidang urus. supaya mudah dan terdistribusi karena tidak semua orang juga bisa menguasai. Maka ada bidang urusan dikelompokkan di dalam misalnya kalau di daerah itu OPD namanya atau dinas supaya dia terdistribusi. Kan bingung tuh. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Tenaga Kerja. Oh iya. Nambah lagi, Nambah lagi. ditambah lagi dannya apa? Pertanian. Bingung. Ada yang ngurusin tentang perempuan, ada yang ngurusin tentang anak, ada yang ngurusin tentang tenaga kerja, tiba-tiba ngurus pertanian. Kan Pecah fokus beda-beda. beda. Walaupun mungkin nanti dia bisa menjadi 4 bidang gitu ya. Tapi kan yang kepalanya satu mikir pertanian, satu mikir Anak perempuan. pas kata Aidil, sob ada kasus Pak ini. Yang pusing kan bukan kita aja, kepala dinasnya juga ikut pusing nih. Apa? Akhirnya dia fokus ini, pertaniannya kering. Iya. Pertanyaannya keren. Tiba-tiba ngurusin ini, Anaknya nambah lagi kebakar kan. gitu. Gitu. Ya, tapi boleh nanti kita sharing-sharing. Mentari ID ya, menarik juga. Penting sih banyak apa forum-forum diskusi untuk pencegahan tentunya. Kalau masalah penanganan tak bisa lagi tentang diskusi gitu. Memang ada bidang atau itulah yang diperlukan pemerintah dalam hal ini. Namun selain pemerintah tentu harus ada tangan-tangan yang lain bantu. Penting nih. Karena itu tadi kalau kita dengar makna anak ya kan, makna anak ini berarti kan ini sangat berarti karena akan menjadi generasi penerus. Kalau saya tuh mengatakan dengan mahasiswa saya, kalau semester 1 kan dibandingkan semester 3, semester 5, ini kan yang paling muda. Tapi mereka ini adalah calon pemimpin kita di masa yang akan datang. Calon pemimpin. Mereka ini yang akan melayani kita nanti, yang akan memimpin. Entah 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kenapa saya katakan 3 tahun? Karena mahasiswa kita ya, mungkin satu tingkat atau beda tingkat beberapa. Pak Diki Nopalino. Oh, Nah, saya katakan Pak Diki mahasiswa masih muda tapi udah jadi anggota dewan Dewan. DPRD. Artinya kan pemimpin. Belum lagi 10 tahun, 3 tahun 3 kali tahun ya. ada. Nah, ini adalah apa namanya investasi besar pemerintah atau bangsa kita ini di anak. Makanya ini penting. Makanya itu tadi saya katakan forum anak ini tugasnya mulia memang. Mulia ya. Karena dia merawat Merawat. yang suatu saat dia akan menjadi generasi penerus bahkan menjadi calon pemimpin kita. Dan pada saatnya dia yang memimpin bangsa ini mau dibawa kemana? Bergantian lagi. Dan dia lagi merawat anak-anak yang akan jadi Yang akan pemimpinnya lagi terus jadi berganti. Begitu ya, Pak. Sustainable. Nah ini penting sekali. Baik, cukup panjang ya Ya. cerita tadi ya, dari mulai cerita tentang Hari Anak ya, Hari Anak, pengalaman Aidil, lalu forum anak, mengapa harus ada Hari Anak maknanya, dan kasus-kasus yang terjadi di Tanjung Pinang cukup banyak ya, dan ini menjadi perhatian kita semua. Nah, tentunya tidak sampai di sini. Nanti kita cerita ada episode-episode berikutnya tentang anak. Mungkin juga ada cerita-cerita yang lain dengan berbagai macam bidang keilmuan yang mungkin ada kaitannya dengan anak ataupun yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini dan kita tetap pada konten saran dengan teman santai berikutnya.